Halo siswa-siswi sekalian, kita bertemu lagi di video pembelajaran UPTD SMP Negeri 4 Langgi Rembong. Masih tetap membahas mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara membuat buku kerja pada Microsoft Excel. Ya. Jadi ada pun tujuannya di mana siswa-siswi sekalian dapat membuat buku kerja sederhana dalam tampilan jendela Microsoft Excel. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai selesai. Pada akhir video nanti Bapak akan menempatkan LKPD untuk siswa-siswi kerjakan di rumah. Selamat menyaksikan. Baiklah siswa-siswi sekalian, yang pertama itu membuat buku kerja baru pada Excel. Sebuah buku kerja atau workbook yang masih kosong akan muncul pada saat Microsoft Excel dibuka. Buku kerja yang kosong ini secara otomatis akan diberi nama bukuan. Bukuan ini kamu bisa lihat pada tampilan layar paling atas di tengah-tengah itu adalah nama dari lembar kerja tersebut. Dan di bagian bawah lembar kerja, kamu bisa melihat ada 3 tab lembar kerja atau sheet. Ada sheet 1, 2, dan sheet 3. Nah, sedangkan penunjuk sel atau sel pointer atau dalam Word itu yang bergambar anak panah, pertama kali muncul pada kotak sudut kiri atas pada alamat A1, kolom A baris 1. Nah, cara lain untuk membuat buku kerja baru, yang pertama itu kamu klik menu file pada toolbar, kemudian menu file itu akan muncul submenu, dan silakan kamu memilih new dan mengklik new itu. Dia secara otomatis akan muncul lembar kerja baru. Atau dengan cara lain, yaitu dengan menekan tombol Ctrl tambah N secara bersamaan pada keyboard. Ya, jadi tekan Ctrl N pada keyboard secara bersamaan. Atau bisa juga kamu menekan icon atau gambar seperti pada tampilan di dalam itu pada toolbar standar. Dia akan muncul secara otomatis. Jadi kamu bisa memulainya dengan cara-cara seperti itu. Nah, gambar di dalam itu Bapak sajikan supaya kamu bisa lebih paham. Ya, jadi bukuan tadi itu terdapat pada baris judul atau title bar. Ya, ada yang di tengah, di situ terdapat pada bagian kiri paling atas yang disebut title bar. Kemudian cell pointer. Cell pointer itu kamu lihat penunjuk di situ, dia itu sudah dipindahkannya. Jadi dia muncul pertama kali itu pada kolom A1. Nah, sedangkan tab lembar kerja yang kamu lihat di dalam itu di sheet 1, 2, dan 3 itu disebut sheet. Nah, jadi untuk membuka dengan cara lain tadi itu ada, kamu lihat itu ada file di situ, menu file, kamu bisa melihatnya. Kemudian kamu bisa melihat di toolbar itu ada gambar kertas putih. Itu juga kamu bisa lihat di dalam. Ya, di situ kamu bisa mengklik langsung dan dia akan muncul lembar kerja baru. Nah, sedangkan gambar-gambar lain di dalam itu scroll ya, scroll bar. Kamu bisa melakukan itu dengan mengklik tahan bagian kiri pada mouse, digeser ke kiri atau ke kanan di horizontal scroll bar. Kemudian di vertical scroll bar itu kamu bisa naik turun. Jangan lupa klik tahan mouse bagian kiri. Nah, siswa-siswi sekalian, kita lanjut. Yang pertama, poin pertama itu memasukkan data pada lembar kerja.
Data-data seperti teks, angka, tanggal, jam, dan lain sebagainya dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja. Nah, untuk memasukkan data tersebut ke dalam sel, silakan perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih atau klik sel tempat data akan dimasukkan. Nah, kamu lihat di gambar di samping itu, di gambar itu dipilih B2, kolom B baris kedua. Datanya ditulis mulai dari situ. Kemudian yang kedua, kita mengetik data yang akan dimasukkan. Nah, contoh di situ diketik data. Nah, siswa-siswi bisa mengetik sesuai dengan data yang akan siswa-siswi buat. Contohnya bisa membuat daftar tentang daftar belanja atau nama-nama anggota kelompok. Nah, langkah ketiga adalah menekan tombol enter. Atau kamu juga bisa menekan tombol anak panah untuk mengakhiri pemasukan data. Jadi enter di sini dia berbeda dengan tampilan pada Word. Ya, kalau enter dia berpindah dari satu kolom ke kolom di bawahnya. Dia sama dengan penggunaan anak panah. Jadi itu cara-cara untuk memasukkan data pada lembar kerja. Kemudian cara memperbaiki kesalahan pengetikan. Misalkan siswa-siswi sudah mengetik tetapi salah mengetik kata atau kalimat. Nah, kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dengan cara seperti pada penjelasan berikut. Yang pertama, pilih sel yang akan datanya diperbaiki dengan cara menekan tombol F2 pada keyboard, atau kamu bisa mengklik tombol kiri mouse sebanyak 2 kali, klik ganda secara cepat pada sel tersebut dan pointer akan muncul di situ sehingga kamu bisa memperbaikinya. Kemudian yang berikut, perbaiki data yang salah tersebut dan tekan tombol enter setelah kamu memperbaikinya. Jadi itu cara memperbaiki kesalahan pengetikan. Yang berikut adalah menghapus data dari satu sel atau range. Untuk menghapus data di satu sel atau range tertentu, arahkan mouse ke alamat data tersebut, lalu tekan tombol delete. Bisa juga menekan tombol backspace pada keyboard. Apabila ingin menghapus format tampilan data atau sel, dapat dilakukan dengan memilih dan mengetik menu edit, kemudian masuk ke submenu clear, dan muncul di submenu itu ada icon format. Kamu bisa mengklik di situ menggunakan mouse. Yang berikutnya adalah menggunakan fasilitas undo dan redo. Fasilitas pada toolbar standar diantaranya adalah fasilitas undo. Fasilitas ini digunakan untuk membatalkan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Dan di situ di ikonnya itu ada bergambar anak panah yang melengkung ke arah kiri. Jadi kalau kamu misalnya sudah mengetik, kemudian tiba-tiba kamu menghapusnya, kamu bisa mengklik gambar atau ikon tersebut dan tulisan itu akan kembali. Yang kedua adalah fasilitas redo. Digunakan untuk membatalkan perintah undo atau kembali ke asal. Misalkan kamu sudah mengetiknya, kemudian kamu menghapus. Setelah kamu hapus, tiba-tiba kamu kepikiran lagi untuk tidak menghapusnya. Kamu menekan undo. Ya, setelah itu kamu berpikir bahwa oh ternyata salah. Jadi tulisan itu sebenarnya kamu hapus. Nah, di sini fungsinya fasilitas redo ini. Jadi fasilitas redo yang dilambangkan dengan ikon yang bergambar anak panah dengan menunjuk ke arah kanan, disitulah fungsinya dia. Jadi dia mengembalikan apa yang sudah kamu hapus. Ya, jadi kembali ke asalnya. Berikutnya adalah mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Mengatur lebar kolom. Mengatur lebar kolom ini dia memiliki 3 cara. Yang pertama, mengatur lebar kolom menggunakan mouse. Yaitu pertama, arahkan mouse pada batas kanan kolom yang akan diubah hingga tanda panah plus warna putih pointer mouse berubah menjadi tanda panah 2 arah. Coba kamu perhatikan di kolom K.
di nomor 3 di bagian bawahnya itu. Ya, itu garis batasnya dan mouse akan berubah seperti gambar di bawah itu. Kemudian yang kedua, klik tombol kiri mouse, tahan dan geser mouse ke kiri atau ke kanan hingga lebar kolom sesuai yang diinginkan. Jadi tahan dan geser, ya. Klik and drag itu geser. Nah, mengatur lebar kolom yang kedua, mengatur lebar kolom sesuai data terpanjang. Arahkan pointer mouse pada batas kanan huruf kolom yang akan diubah. Kemudian klik 2 kali tombol kiri mouse pada batas kolom, maka lebar kolom akan mengikuti data terpanjang. Itu cara kedua. Cara ketiga, menggunakan menu. Ya, coba perhatikan gambar di bawah. Tempatkan penunjuk sel pada kolom sel yang akan diubah. Pilih dan klik menu format, kemudian kolom dan width. Nah, pada kolom width, isikan lebar kolom yang diinginkan. Nah, jadi kolom width, kemudian klik OK. Yang berikut adalah mengatur tinggi baris. Pertama, mengatur tinggi baris menggunakan mouse. 1. Arahkan mouse pada batas bawah baris yang akan diubah hingga tanda plus warna putih pointer mouse berubah menjadi tanda panah 2 arah. Ya, sama seperti bentuk tanda panah yang terdapat pada bagian mengatur lebar kolom di atas tadi. Kemudian yang kedua, klik tombol kiri mouse dan sambil terus menekan mouse geser, ya, hingga tinggi baris sesuai yang diinginkan. Jadi mouse ditekan tahan, digeser ke atas atau ke bawah sesuai dengan tinggi baris yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah mengatur tinggi baris menggunakan menu. Langkah yang pertama, kita tempatkan penunjuk sel pada kolom sel yang akan diubah. Yang kedua, pilih dan klik menu format, kemudian row, kemudian height. Nah, pada row height isikan tinggi baris yang diinginkan. Setelah sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa mengklik OK. Nanti dia akan berubah bentuk dari baris yang sesuai dengan keinginan kita. Baiklah siswa-siswi sekalian, demikianlah tadi pemaparan untuk materi bagian pertama di membuat buku kerja pada tampilan Microsoft Excel. Di bagian keduanya nanti kita akan coba untuk membuat dalam bentuk praktikum. Ya, jadi silakan perhatikan LKPD di sini untuk siswa bisa kerjakan. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita untuk bagian ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pada air yang mengalir, hindari kerumunan, hati-hati dengan orang baru. Tetap semangat belajar, istirahat yang teratur, dan jangan pasrah pada keadaan. Sampai jumpa.